Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faridatul Ula dengan NIM 200301238. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Merger, Akuisisi dan Konsolidasi, Manajemen Keuangan. Untuk yang pertama yaitu merger. Merger sendiri itu adalah salah satu strategi ekspansi perusahaan atau restrukturisasi perusahaan dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau lebih. Dalam merger hanya ada satu perusahaan yang dibiarkan hidup, sementara perusahaan lainnya dibubarkan tanpa likuidasi. Yang berikutnya yaitu tipe-tipe merger. Yang pertama ada merger horizontal. Adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis atau usahanya yang sama. Misalnya adalah merger antara dua perusahaan roti atau perusahaan sepatu. Dan yang kedua yaitu merger vertikal. Adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. Misalnya dalam alur produksi yang berurutan. Contohnya yaitu perusahaan pemintal tenang merger dengan perusahaan kain, perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil. Yang ketiga yaitu merger konglomerat. Adalah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Misalnya yaitu perusahaan sepatu merger dengan perusahaan elektronik atau perusahaan mobil merger dengan perusahaan makanan. Yang keempat yaitu merger ekstensi. Adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar. Tujuannya yaitu untuk memperkuat jaringan pemasaran bagi produk masing-masing. Yang kelima ada merger ekstensi produk. Adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. Yang berikutnya ada tujuan merger. Di sini ada 9 tujuan dilakukannya merger. Yang pertama ada diversifikasi untuk pertumbuhan. Yang kedua ada diversifikasi menurut pasar atau pelanggan untuk mengimbangi faktor-faktor musiman, untuk menetralisir pasar produk yang menurun dan sebagainya. Yang ketiga ada perluasan, penyempurnaan atau komplementasi lini produk. Yang keempat ada mendapatkan kemampuan riset dan pengembangan yang diperlukan. Yang kelima penciptaan atau perolehan lini produk baru. Yang keenam integrasi, sehingga mendapatkan penawaran yang cukup dari bahan-bahan atau suku cadang yang kritis. Yang ketujuh ada perluasan pasar, termasuk pasar di luar negeri yang belum dijamah. Yang kedelapan ada memperbaiki manajemen, dan yang terakhir memperoleh fasilitas-fasilitas pengolahan atau riset yang baru. Syarat merger. Untuk syarat merger sendiri, menurut Hazel J. Johnson 1995, menyatakan prasyarat yang harus dianalisis terlebih dahulu dari ketua bank yang akan melakukan merger adalah yang pertama, kondisi keuangan masing-masing bank sesama bank itu sehat atau karena kolaps. Yang kedua, kecukupan modal. Yang ketiga, manajemennya baik sebelum atau sesudah merger. Dan yang keempat, apakah merger dapat memberi manfaat bagi pengguna jasa bank tersebut. Kelebihan untuk manfaat merger. Manfaat merger sendiri yaitu dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, kapitalisasi pasar perusahaan mengalami peningkatan bila perusahaan melakukan merger. Dan yang ketiga, adanya merger akan memberi peningkatan kualitas sumber daya manusia di perusahaan merger. Yang keempat, adanya merger bagi dua perusahaan akan memperbaiki posisi keuangan perusahaan serta kualitas neraca perusahaan. Yang kelima, keuntungan pajak merupakan salah satu tindakan merger. Dan yang keenam, adanya merger ini akan memberi kualitas keputusan yang diambil menjadi lebih berkualitas. Di sini ada alasan perusahaan melakukan merger. Yang pertama itu pertumbuhan atau diversifikasi. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. Perusahaan tidak memiliki risiko adanya produk baru. Yang kedua yaitu sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika mereka menghasilkan tingkat skala ekonomi atau economies of scale yang terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. Yang ketiga, meningkatkan dana. Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi, sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan menurunkan kewajiban keuangan. Yang keempat yaitu menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik
karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang tidak dapat mengefisiensi manajemennya dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang ahli. Yang berikutnya ada pertimbangan pajak. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan merger yang tidak hanya dikarenakan keuntungan dari pajak, tetapi berdasarkan dari tujuan memaksimisasi kesejahteraan pemilik. Yang keenam yaitu meningkatkan likuiditas pemilik. Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih liquid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Yang ketujuh yaitu melindungi diri dari pengambil alihan. Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambil alihan yang tidak bersahabat. Target tim mengakuisisi perusahaan lain dan membiayai pengambil alihannya dengan hutang. Karena beban hutang ini, kewajiban perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh bidding firm yang berminat. Kelebihan dan kekurangan merger. Di sini yaitu ada kelebihan merger. Kelebihan merger sendiri yaitu untuk pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Dan untuk kekurangan merger sendiri yaitu harus ada persetujuan para pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang sangat lama. Yang kedua yaitu akuisisi. Akuisisi perusahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengambil alihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Dalam peristiwa akuisisi ini, baik perusahaan yang mengambil alih atau pengakuisisi maupun perusahaan yang diambil alih atau diakuisisi tetap hidup sebagai badan hukum yang terpisah. Tujuan akuisisi. Untuk tujuan akuisisi sendiri yaitu yang pertama ada membeli produk minus untuk melengkapi produk minus dari perusahaan yang akan mengambil alih. Yang kedua, untuk memperoleh akses pada teknologi baru atau lebih baik pada perusahaan yang menjadi objek pengambil alihan. Yang ketiga, memperoleh pasar atau pelanggan baru. Yang keempat, memperoleh hak pemasaran atau hak produksi yang belum dimiliki. Yang kelima, memperoleh kepastian atas pemasukan bahan baku yang kualitasnya baik yang dipasok perusahaan objek akuisisi. Yang keenam, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai. Dan yang ketujuh, mengurangi atau menghemat persaingan. Dan yang kedelapan, ada mempertahankan kontinuitas bisnis. Untuk kelebihan dan kekurangan akuisisi sendiri yang itu untuk keuntungan akuisisi saham dan akuisisi aset adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham. Sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak bidding firm. Yang kedua, dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Yang ketiga, karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat atau hostile takeover. Yang keempat ada akuisisi aset. Memerlukan suara pemegang saham, tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham. Sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi. Yang berikutnya yaitu kerugian-kerugian akuisisi saham dan akuisisi aset. Sebagai berikut, yang pertama, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3 atau sekitar 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Yang kedua, apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka akan menjadi merger. Dan yang ketiga, pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama, sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. Yang berikutnya yaitu alasan dilakukannya akuisisi. Di sini ada 5 alasan kenapa perusahaan melakukan akuisisi. Yang pertama yaitu keinginan untuk mengurangi kompetisi antar perusahaan atau ingin memonopoli salah satu bidang usaha. Yang kedua, untuk memanfaatkan kekuatan pasar yang belum sepenuhnya terbentuk. Yang ketiga, untuk mencapai skala ekonomi tertentu sehingga dapat menjadi lower cost producer. Dan yang keempat, untuk memperoleh sumber baku yang lebih murah
Dan yang kelima, untuk mendapatkan akses pasar atau dana yang relatif murah, karena kapasitas hutang yang semakin besar serta kemampuan baik dalam hal teknologi. Yang berikutnya yaitu ada konsolidasi. Yang berikutnya yaitu konsolidasi. Adalah situasi di mana perusahaan yang terpisah menjadi satu. Kadang-kadang digambarkan sebagai merger, meskipun secara teknis ini adalah dua situasi yang berbeda. Dalam merger, baru bisnis terbentuk ketika suatu perusahaan menyerap yang lain. Dan dalam konsolidasi, perusahaan bergabung pada istilah yang relatif sama untuk membentuk satu perusahaan baru. Namun, kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. Di sini ada alasan perusahaan melakukan konsolidasi. Yang pertama yaitu masalah kesehatan. Apabila bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia setelah melalui beberapa perbaikan sebelumnya, maka sebaik-baiknya bank tersebut adalah melakukan penggabungan. Pilihan penggabungan tentunya dengan bank yang sehat. Yang kedua ada masalah permodalan. Apabila modal suatu bank dirasakan kecil, sehingga sulit untuk melakukan perluasan usaha, maka bank dapat bergabung dengan satu atau beberapa bank, sehingga modal yang dimiliki menjadi besar. Yang ketiga ada masalah manajemen. Manajemen bank yang semrawut atau kurang profesional, sehingga perusahaan terus merugi dan sulit untuk berkembang. Jenis bank ini pun sebaiknya melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan bank yang lebih profesional yang terkenal dengan kualitas. Yang keempat ada teknologi dan administrasi. Bank yang menggunakan teknologi yang masih tradisional sangat menjadi masalah. Dalam perkembangannya yang sedemikian cepat, diperlukan teknologi yang canggih. Untuk memperoleh teknologi yang canggih tersebut, diperlukan modal yang tidak sedikit. Jadi, jalan keluar yang dipilih adalah melakukan penggabungan dengan bank yang sudah memiliki teknologi yang canggih. Yang kelima yaitu ingin menguasai pasar. Tujuan ingin menguasai pasar tidak akan diumumkan secara jelas kepada pihak luar, dan biasanya hanya diketahui oleh mereka yang hendak ikut bergabung. Dengan adanya penggabungan dari beberapa bank, maka jumlah cabang dan jumlah nasabah juga yang akan menjadi semakin bertambah. Untuk kelebihan dan kekurangan konsolidasi. Untuk kelebihan konsolidasi sendiri yaitu perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bersaing dengan perusahaan yang lain, karena biasanya proses konsolidasi dilakukan oleh lebih dari dua perusahaan yang melebur menjadi satu. Untuk kekurangan konsolidasi sendiri yaitu untuk mengenalkan perusahaan yang baru atau hasil konsolidasi ini kepada masyarakat butuh waktu yang relatif lama. Di sini ada contoh soal. Contoh soalnya sebagai berikut. PT ABC akan mengakuisisi PT XYZ dengan cara pertukaran saham. Saat ini harga saham PT ABC adalah 18.000 per lembar, dengan jumlah lembar sahamnya yaitu 20 juta. PT XYZ mempunyai saham yang beredar sebanyak 10 juta. Dengan harga per lembar 6.000, para pemegang saham PT ABC akan menawarkan persyaratan yang cukup menarik, yaitu setiap 10 lembar saham PT XYZ akan ditukar dengan 4 lembar saham PT ABC. Diharapkan akuisisi tersebut akan menimbulkan dampak sinergi dengan nilai 30 miliar. Berapakah harga saham PT ABC setelah diakuisisi tersebut? Jadi di sini ada jawaban PV ABC XYZ yaitu 18.000 dikali 20 juta ditambah 6.000 dikali 10 juta ditambah 30 miliar yaitu 450 miliar. Untuk jumlah lembar saham setelah diakuisisi 20 juta ditambah 10 juta per 10 dikali 4. 20 juta ditambah 4 juta yaitu 24 juta. Untuk harga saham setelah diakuisisi yaitu ada 450 miliar dibagi 24 juta. Jadi untuk harga saham setelah diakuisisi yaitu 18.750 per lembar. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.